Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ananda Yusfa Rahman, Sri Puspa Aini, Salsabila, Iklima Yuspika Putri, Tari Rosidah, Mutia Khairun Nisa, Socara Gita Silsilia, dan Syifa Farihah akan mempresentasikan materi yang telah kami pelajari, yaitu upaya mengembangkan kecerdasan interpersonal. Yang pertama akan disampaikan oleh Sri Puspa Aini. Kepada Sri Puspa Aini, dipersilahkan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengembangan kecerdasan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang paling cerdas, karena Allah telah menganugerahkan kecerdasan kepada setiap manusia. Dengan kecerdasan itu, mereka dapat melengkapi kehidupannya. Namun, kecerdasan itu harus dilatih agar bisa tampil keluar, serta dilihat oleh orang lain. Seseorang yang cerdas, maka ia bisa menjadi manusia seutuhnya. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Kecerdasan ini juga dapat disebut sebagai kecerdasan sosial yang mempunyai kemampuan menjalin persahabatan yang akrab dengan teman dan juga memiliki kemampuan seperti memimpin, mengorganisasi, dan menangani. Ada beberapa strategi pengajaran untuk kecerdasan interpersonal. Yang pertama yaitu berbagi rasa dengan teman sekelas. Berbagi rasa adalah strategi kecerdasan majemuk yang paling mudah diterapkan. Yang Anda harus lakukan hanyalah mengatakan kepada siswa, berbaliklah ke arah teman di sebelahmu dan mulailah bercerita tentang bla bla bla. Titik di sini dapat diisi dengan topik apapun. Anda dapat meminta siswa mengolah materi yang baru saja diajarkan di kelas, atau Anda ingin memulai pelajaran dengan cara berbagi rasa ini untuk membuka apa yang sudah diketahui siswa tentang topik yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu kerja kelompok. Pembentukan kelompok kecil untuk mencapai tujuan pengajaran umum adalah komponen utama model belajar kelompok. Kelompok ini efektif jika terdiri atas 3-8 orang. Siswa-siswi dalam kelompok ini dapat mengerjakan tugas belajar dengan bermacam-macam cara. Kelompok dapat mengerjakan tugas tertulis secara kolektif, misalnya dengan setiap anggota menyumbangkan gagasan. Mereka juga dapat berbagi tanggung jawab dengan berbagai cara. Yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi melibatkan sekelompok orang yang secara bersama-sama menciptakan lingkungan serba adanya. Tatanan sementara ini mempersiapkan suasana untuk kontak yang lebih langsung dengan materi yang dipelajari. Misalnya, siswa yang mempelajari periode sejarah tertentu menggunakan kostum periode tersebut, mengubah ruang kelas seperti pada zaman tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada interaksi interpersonal, itu diberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan temannya dalam proses pembelajaran. Dan adapun mengajari teman sekelas, yaitu istilah ini sama dengan tutor sebaya, di mana salah satu siswa menjadi tutor dan pasangannya yang mendengarkan. Nah, cara mengembangkan kecerdasan interpersonal. Yang pertama, berilah kotak kartu nama untuk menjalin hubungan dengan mereka. Yang kedua, tetapkan untuk mengenal teman baru setiap harinya atau dalam seminggu. Ketiga, bergabunglah dengan kelompok relawan atau kelompok yang berorientasi memberikan pelayanan. Yang keempat, luangkan waktu selama 15 menit setiap hari untuk mempraktikkan mendengarkan secara aktif dengan pasangan hidup atau sahabat dekat. Yang kelima, selenggarakan sebuah pesta dan undanglah sekurang-kurangnya 3 orang yang tidak begitu Anda kenal. Yang keenam, hadirilah sebuah sesi psikoterapi kelompok atau sesi terapi keluarga secara teratur. 7, ambil peran kepemimpinan dalam kelompok Anda, baik di tempat kerja atau di lingkungan pemukiman. Yang kedelapan, buatlah kelompok pendukung sendiri. 9, ikuti sebuah kursus di perguruan tinggi setempat mengenai keterampilan komunikasi antar pribadi. Nah, yang terakhir, bekerjasamalah dengan satu orang atau lebih dalam sebuah program berdasarkan kesamaan minat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama ada faktor hereditas. Faktor ini ditentukan oleh sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kecakapan atau kecerdasan seseorang dalam memecahkan suatu masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Yang kedua, faktor lingkungan. A. Lingkungan keluarga. Peran keluarga dalam perkembangan kecerdasan anak sangat besar, seperti kultur dalam keluarga, tingkat pendidikan orang tua, tingkat ekonomi, dan realita kehidupan. B. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal sebagai tempat pengembangan kepribadian anak secara menyeluruh. Dari sekolah, anak akan mendapatkan pengetahuan, teman, dan juga pengalaman. Yang ketiga ada faktor gizi. Seperti halnya tumbuhan, otak pun membutuhkan nutrisi dan gizi yang tepat dalam bekerja. Otak bekerja tanpa henti, maka nutrisi yang sangat dibutuhkan sangat banyak. Jika otak kekurangan gizi, maka otak tidak akan bekerja secara maksimal. Yang keempat ada faktor kebebasan. Kadang orang sering mengatakan belajar yang baik adalah belajar yang tanpa ada tekanan, dengan membebaskan anak menggunakan kecerdasan dalam belajar. Next. Indikator kecerdasan interpersonal. 1. Berteman dan berkenalan dengan mudah. Yang kedua, suka berada di sekitar orang lain. 3. Ingin tahu mengenai orang lain dan ramah terhadap orang asing. 4. Menggunakan bersama mainannya dan berbagi permen dengan teman-temannya. 5. Mengalah kepada anak-anak lain. 6. Mengetahui bagaimana menunggu giliran selama bermain. 7. Suka menolong orang lain. 8. Tidak egois. 9. Mengenali perasaan dan emosi orang lain. 10. Mengetahui kebutuhan orang lain. 11. Mampu membuat hubungan yang tepat dengan orang lain. Dan yang ke-12 yaitu mampu memahami sudut pandang dan sikap orang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pentingnya kecerdasan interpersonal. Yang pertama, pentingnya kecerdasan interpersonal yaitu untuk menjadi orang dewasa yang sadar secara sosial dan mudah menyesuaikan diri. Kurangnya kecerdasan interpersonal adalah salah satu akar penyebab tingkah laku yang tidak diterima secara sosial. Orang-orang yang kecerdasan interpersonal yang rendah cenderung tidak peka, tidak peduli, egois, dan menyinggung perasaan orang lain. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa anak Anda tumbuh menjadi anak yang mudah menyesuaikan diri secara sosial adalah mengajarkan kecerdasan bermasyarakat yang benar. Yang kedua yaitu menjadi berhasil dalam pekerjaan. Semua orang tua menginginkan anak-anak mereka tumbuh menjadi orang yang berkarir, yang berhasil dan menjanjikan. Sebagai akibatnya, banyak orang tua seperti ini cenderung menekankan pada anak mereka agar mendapatkan nilai yang baik dan memenangkan beasiswa yang bergengsi. Sebenarnya, banyak orang yang cerdas secara teknis tidak pernah mencapai tataran tinggi dalam karirnya karena mereka kurang mampu bergaul secara baik dengan orang lain. Sedangkan orang yang belum tentu memiliki IQ tertinggi melaju ke depan dalam karir mereka. Dan yang ketiga, demi kesejahteraan emosional dan fisik. Kalian pasti pernah mendengar ungkapan "No man is an island". Tidak ada orang dapat hidup sendirian. Sesungguhnya, orang memerlukan orang lain agar mendapatkan kehidupan seimbang secara emosional dan fisik. Manusia sebagai makhluk sosial, mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk mendukung terjalinnya hubungan yang baik. Kecerdasan interpersonal menjadi sangat penting dimiliki setiap individu. Kecerdasan ini sangat penting karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Next. Lalu ada aktivitas yang bisa dilakukan guru agama dalam mengembangkan interpersonal siswa. Yang pertama, guru sebagai pendidik berinteraksi dengan peserta didik yang mempunyai potensi beragam. Dalam konteks ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator daripada pengarah yang menentukan segala-galanya bagi peserta didik.
Yang kedua, guru harus lebih terbuka menerima gagasan-gagasan peserta didik dan lebih berusaha menghilangkan ketakutan dan kecemasan peserta didik yang menghambat pemikiran dan pemecahan masalah secara kreatif. Yang ketiga, guru mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang maksimal. Pendidikan agama Islam seyogianya dapat mengembangkan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki anak didiknya secara optimal. Bukan hanya kecerdasan intelektualnya saja yang dikembangkan, khususnya kecerdasan interpersonal. Karena dengan kecerdasan interpersonal, siswa bisa mempunyai sifat sosial yang tinggi karena manusia sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dan bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama dan berperilaku baik dengan sesamanya. Jadi guru pendidikan agama Islam itu sangat dituntut untuk dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya dalam penyampaian presentasi ini dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.